Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersama-sama kembali beribadah di ibadah tengah minggu online di channel YouTube kita. Dengan kuasa dan kasih Tuhan, kita dalam keadaan sukacita dan siap memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Suam-Suam Kuku yang diambil dari Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati tidak suam-suam kuku akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bayu Sian STH yang saat ini memimpin Jemaat GKPI Resort Ambarita Samosir. Marilah kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang sediakan melalui khotbah pada malam hari ini. Sebelum memulai kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon hadirat-Mu turun atas kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi jemaat yang setia, yang selalu haus akan firman-Mu. Malam ini di tengah-tengah kami, Pendeta Bayu Siaan siap menyampaikan firman-Mu. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang diucapkan dapat menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas bagi kita semua, warga jemaat Tuhan, saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita boleh berjumpa dalam ibadah tengah minggu online dari Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel, dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui ibadah tengah minggu online kita yang kita saksikan bersama-sama. Oleh karena itu kita langsung saja saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah kita diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian pembacaannya. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema ibadah kita adalah jangan suam-suam kuku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita ini berasal dari Tuhan Yesus yang melalui malaikatnya disampaikannya kepada Yohanes yang adalah penulis kitab Wahyu ini. Yohanes menerima wahyu, penglihatan dari Tuhan Yesus untuk Yohanes sampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di jemaat Laodikia. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang Kristen di Laodikia adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Tidak panas dan juga tidak dingin. Sebagaimana air yang suam-suam kuku. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Sesungguhnya jawabannya sudah tertulis di ayat 17 setelah teks kita ini, bahwa orang-orang Kristen kebanyakan di Laodikia adalah orang-orang yang merasa dirinya kaya. Kekayaan yang dimaksud adalah harta benda. Mereka menganggap ketika mereka sudah kaya harta benda,
maka mereka meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan jika keyakinan sudah ada bahwa hidup mereka diberkati Tuhan, maka mereka meyakini kemudian bahwa hidup mereka sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu perasaan mereka. Mereka kaya karena berkat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tegas berkata, sesungguhnya mereka miskin. Mereka kaya secara harta benda, ya betul, tetapi ternyata mereka miskin di dalam perbuatan baik, menolong sesamanya. Mereka lebih mementingkan diri sendiri, egois. Tidak lagi memperhatikan orang-orang Kristen di sekitarnya yang banyak membutuhkan pertolongan mereka. Artinya, kebanyakan orang-orang Kristen di Laodikia belum memasuki pengalaman hidup yang lebih dalam sebagaimana yang diminta Tuhan Yesus untuk menolong sesamanya manusia. Saudara-saudari, terhadap sikap dan tindakan yang demikianlah Tuhan Yesus berkata, kamu suam-suamku. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya bisa kita gali lebih dalam teks ini. Seperti ini, bahwa Laodikia adalah sebuah daerah bersama dengan 6 daerah lain, jadi 7, yang merupakan alamat tujuan dari kitab Wahyu ini. Ketujuh daerah ini terletak di Provinsi Asia Kecil, begitu namanya dahulu. Dan provinsi ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Yang pada saat penulisan kitab Wahyu ini, Kaisar Romawi pada saat itu bernama Domitianus. Kaisar Domitianus ini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, adalah seorang kaisar yang menginginkan dirinya disembah sebagai dewa atau sebagai Allah. Dia menyampaikan titah kepada seluruh penduduk di bawah kekaisarannya agar menyembah dia sebagai kaisar. Kaisar yang sebagai dewa, sebagai Allah. Begitu. Kecuali memang ada satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, yang menganut agama Yahudi, hukum Musa. Artinya, mengapa Kekaisaran Romawi memberikan keistimewaan kepada bangsa Yahudi? Karena hampir 10% populasi penduduk Kekaisaran Romawi tersebar di mana-mana itu adalah bangsa Yahudi. Jadi takutnya bangsa Yahudi ini memberontak sehingga mengganggu stabilitas politik kehidupan Kekaisaran Romawi. Itu makanya mereka diberikan keistimewaan. Tetapi seluruh bangsa selain bangsa Yahudi tidak ada keistimewaan. Semuanya harus menyembah kaisar sebagai Tuhan atau dewa. Inilah yang menjadi pergumulan bagi orang-orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen hanya satu Tuhan kita, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi bagi kebanyakan orang Laodikia itu tidak menjadi suatu pergumulan, tidak. Karena mereka meskipun titah kaisar keluar seperti itu, mereka tetap saja kalau mereka sedang berada di tengah-tengah orang Romawi yang menyembah kaisar, mereka ikut menyembah kaisar. Padahal mereka orang Kristen. Jadi ketika mereka berada di tempat-tempat tertentu yang kebanyakan orang-orang Kristen, mereka pun menyembah Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak panas, mereka tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Jadi mereka diajak ke kanan, ikut ke kanan, diajak ke kiri, ikut ke kiri. Jadi tidak ada prinsip sebagai seorang pengikut Kristus. Itulah orang-orang jemaat Laodikia itu. Sehingga mereka disebut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang suam kuku. Dan kita bisa baca Bapak Ibu tadi, bacaan kita. Kepada orang-orang yang punya sikap dan tindakan yang suam kuku, Tuhan Yesus berkata di kalimat akhir ayat 16, aku akan memuntahkan. Itu artinya Tuhan Yesus tidak lagi memasukkan orang-orang yang suam kuku di dalam rencana keselamatannya ke depan. Tidak lagi. Tetapi dia sudah membuangnya. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan kita ini mau mengajak kita
menyikapi kehidupan kita di masa kini. Tentu tidak salah kita menanyakan kepada semua orang, terlebih kepada diri kita sendiri. Apakah kita tergolong orang yang suam-suam kuku? Memang di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia ini, yang adalah negara Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu memungkinkan semua penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Jadi bebas beragama. Tidak ada tekanan seperti di zaman penulisan kitab Wahyu ini. Tetapi meskipun tidak terbuka seperti itu Bapak Ibu, banyak yang tersembunyi. Contohnya, dahulu sebagaimana kami dengar dari orang-orang tua kita di Samosir ini, dahulu ya, kita katakanlah 30 atau 40 tahun yang lalu orang-orang di Samosir ini sudah Kristen. Tetapi terkadang mereka karena desakan situasi keadaan tertentu, apakah itu kerugian karena tidak datang hujan begitu sehingga rusak seluruh panen, meskipun mereka Kristen, oleh karena situasi keadaan seperti yang dijelaskan tadi, mereka masih pergi menyembah ke ilah-ilah lain. Dan sering dikatakan bahwa di Pusuk Buit sana adalah tempatnya. Itu sama saja bukan? Jika ada orang Kristen yang seperti ini adalah orang yang suam-suam kuku. Dan apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Bukan berarti karena tidak ada lagi yang menyembah patung begitu, menyembah berhala begitu, itu artinya semua orang Kristen sudah menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tidak. Sekarang sudah banyak ilah-ilah modern atau ilah-ilah postmodern. Artinya, kemana hati kita terpaut, waktu kita terpaut kepada barang-barang tertentu, sesungguhnya itu sudah Allah kita. Contohnya, di zaman sekarang ini, kita sudah memiliki HP Android. Coba kita lihat. Jangankan 1 jam, jangankan setengah jam, kita bilangkan 15 menit saja. HP Android kita jauh dari kita, jangan-jangan marah kita minta ampun. Coba bandingkan kalau Alkitab 15 menit tidak ada di sampingmu. Boro-boro marah. Yang mau saya katakan adalah jangan-jangan handphone Android kita itu sudah kita pertuhankan begitu. Jadi sekarang perilakunya bisa kita lihat, Bapak Ibu. Jadi jika kita punya perilaku kehidupan sehari-hari yang mungkin seperti itu, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang tergolong orang yang suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya bisa kita dalami lagi teks ini. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu sudah pernah membuat penelitian atau survei begitu. Ketika orang sakit, bisa saja dia segera mengingat Tuhan, berdoa agar lekas sembuh. Tetapi jika dia sudah sehat, bisa lupa kawan bos, bisa lupa Tuhan bos. Kalau kita masih seperti ini, kita orang yang suam-suam kuku. Kalau kita sakit baru ingat Tuhan, sudah sehat jadi lupa Tuhan. Atau sebaliknya, banyak seperti itu. Jika masih seperti itu, jangan salahkan jika kita masih tergolong orang-orang seperti kebanyakan orang di jemaat Laodikia ini yang suam-suam kuku. Atau kita bikin contoh lain. Kalau kita lagi beruntung hidup kita, naik pangkat kita, baru kita puji Tuhan. Tetapi jika kita lagi rugi, panen kita merosot, contohnya di tengah-tengah kampung kita di Samosir ini, bahkan kita mempersalahkan Tuhan. Kenapa tidak datang hujan Tuhan? Tapi ketika hujan datang terus, toh Tuhan yang dipersalahkan. Jangan terus-terusanlah Tuhan hujan, datang juga lah matahari, katanya pula itu. Bagaimana pula lah. Kalau masih seperti ini tergolong orang yang suam-suam kuku. Kita contohkan lagi yang lain Bapak Ibu, dalam hal berbuat baik. Berbuat baik kan, mengasihi itu adalah buah dari iman kita. Banyak kita bertanya, Bapak Pendeta, kita berbuat baik, sesungguhnya jika kita sudah kaya toh, katanya begitu. Kalau kita miskin, apa yang mau kita kasih? Bagaimana kita berbuat kasih? Seolah-olah sepintas itu benar, tetapi itu salah. Banyak orang kaya, tapi justru mementingkan dirinya sendiri. Tetapi banyak orang yang miskin, kita katakan begitu, yang hidupnya seadanya, tapi dari kecukupannya itu dia bisa memberi. Mengasihi orang lain. Itu artinya,
Mau kaya atau miskin tidak ditentukan oleh kaya miskinnya, tetapi bagaimana hati kita mau berbuat baik, menolong sesama kita manusia sebagai buah dari iman kita. Jadi yang mau dikatakan Bapak Ibu adalah kita simpulkan, mau kita sehat ataupun sakit, mau hidup kita beruntung atau terkadang rugi, mau hidup kita kaya, berkecukupan, semi kaya ataupun miskin, tidak itu menentukan. Tapi bagaimana iman kita berbuah, yang dinyatakan dengan berbuat kasih kepada sesama kita. Jika kita senantiasa berjuang untuk ini, yakinlah Bapak Ibu, maka kita tidak lagi orang-orang yang suam-suam kuku. Tidak lagi. Kita sudah menjadi orang yang konsisten, orang yang stabil. Apapun keadaan kita tetap berbuat baik, berbuat kasih sebagai buah dari iman kita. Bapak Ibu, jangan suam-suam kuku. Mengapa ditegaskan kembali agar buah dari iman kita itu nampak dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbuat kasih? Karena Tuhan kita telah terlebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu. Sejak kita dari dalam kandungan hingga kita besar, memiliki kehidupan bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Itu adalah bentuk dari kasih Tuhan yang melimpah kepada kita. Terlebih kita harus mengingat, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bahkan bangkit pada hari yang ketiga adalah untuk melepaskan kita dari dosa dan kematian. Pengorbanannya itu, marilah kita ucapkan syukur dan terima kasih kepadanya dengan berbuat yang konsisten, yang stabil, berbuat kasih, berbuat baik apapun keadaan kita kepada semua orang, kepada seluruh alam ciptaan. Jika kita mau berjuang untuk ini Bapak Ibu, yakinlah kita orang yang tidak suam-suam kuku. Tuhan tidak akan memutahkan kita, tidak. Tapi Tuhan justru semakin menyayangi, mengasihi kita. Biarlah hikmat dan kekuatan daripada Tuhan menolong kita melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semakin dimuliakan nama Tuhan, kebahagiaan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang terus-menerus Bapa membaharui hati pikiran kami, menumbuhkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, melipat gandakan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami manusia dan alam ciptaan. Melalui firman-Mu Tuhan, firman yang menerangi hati pikiran kami. Biarlah itu Tuhan bertumbuh, biarlah itu berkembang, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah perbuatan kasih kami tidak ditentukan oleh keadaan situasi kami, tetapi setiap hari, setiap saat, apapun Tuhan situasi keadaan kami, tolong kami sebisa yang kami mampu untuk menolong, untuk membantu, untuk mengasihi semua orang yang ada bersama dengan kami. Ya Bapa, jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Tidak ada bagian kami jika kami memiliki sikap dan tindakan yang seperti itu. Biarlah kami Tuhan sekali menjadi pengikut-Mu ya Bapa. Biarlah menjadi pengikut-Mu yang setia. Setia melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, nilai ibadah kami, biarlah Tuhan semakin dimuliakan dan kami semakin memperoleh kebahagiaan yang daripada-Mu saja. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kepada
kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah melepaskan kami dari dosa dan kematian. Terpuji namamu Tuhan, kebaikan-Mu hari lepas hari kami rasakan. Sehingga kami Tuhan boleh bersuka cita senantiasa. Sehat ataupun sakit Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, bersyukur senantiasa kepada-Mu. Terpuji namamu Tuhan, bahwa Engkau telah memimpin kami, memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami semuanya Tuhan, di tengah-tengah ibadah tengah minggu online ini. Semuanya Tuhan yang beribadah bersama kami, yang menyaksikan dari rumah, biarlah Tuhan semakin bertumbuh imannya, teguh pengharapannya, dan berlipat ganda kasih-Nya Tuhan kepadamu, dan kepada sesamanya manusia sesama kami, dan kepada seluruh alam ciptaan. Terpuji namamu Tuhan, atas hikmat dan kekuatan yang Kau berikan kepada Bapak Ibu kami di sini, Bapak Tapu Bolon beserta istri, Inang Sylvia Margaret Berhuta Barat, yang oleh karena kegigihan mereka senantiasa setia Tuhan untuk memberitakan Injil melalui channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Tuhan, biarlah pekerjaan mereka ini melalui media sosial YouTube ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, bagi semua orang yang menontonnya. Biarlah ini Tuhan sebagai salah satu cara yang baik untuk turut memberitakan Injil, tidak lagi dibatasi jarak, tetapi melalui media ini semua orang yang menonton semakin boleh melihat kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja atas semua alat teknologi, atas semua pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, jika Engkau berkenan Bapa, Engkaulah yang semakin menambah-nambahkan jumlah penonton yang bisa menyaksikan YouTube channel Sylvia Margaret Berhuta Barat ini. Karena semua yang ditampilkan Tuhan justru semakin membuat kami semakin terberkati oleh karena kebaikan-Mu saja. Kami semakin paham, kami semakin memuji Tuhan melalui channel YouTube Sylvia Margaret Berhuta Barat. Oleh karenanya Tuhan, Engkaulah yang memberkati inang kami di sini beserta Amang Tapu Bolon, dan juga Tuhan beserta seluruh anak-anak mereka. Tidak ketinggalan Tuhan seluruh kru yang turut berpartisipasi demi terlaksananya, kesuksesannya, kelancarannya channel YouTube ini. Biarlah semuanya Tuhan sehat sukacita, tidak kurang suatu apapun. Engkau berikan Tuhan panjang umur, dan juga Engkau berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Bapak Tapu Bolon beserta Ibu Sylvia Margaret Berhuta Barat dengan seluruh anak-anak dan kru, agar channel YouTube ini Tuhan boleh senantiasa berlanjut hari lepas hari, minggu lepas minggu, sampai kesudahan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau lah yang senantiasa memberkati kami Bapa. Anak-anak dari keluarga kami, anak-anak Tuhan, di mana saja berada. Pengikut-pengikut Tuhan Bapa, biarlah anak-anak kami sekolah minggu, yang pemuda-pemudi remaja atau naposo bulung, biarlah Tuhan semakin bertumbuh dalam iman, teguh pengharapannya Tuhan hanya kepadamu, dan kasih mereka Tuhan, perbuatan baik mereka semakin berlipat ganda kepadamu dan kepada sesamanya manusia dan alam ciptaan. Jangan biarkan Tuhan, anak-anak Tuhan tergerus oleh tantangan-tantangan, keinginan-keinginan dunia ini. Banyak hal Tuhan yang bisa menjerumuskan anak-anak Tuhan ke dalam keinginan iblis, tapi jangan biarkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kuat kuasa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, menyingkirkan semuanya itu, agar anak-anak Tuhan setia dalam Tuhan, menjalankan yang sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Yakinkan mereka Bapa, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka, bahkan memberkati mereka, agar kehidupan masa muda mereka boleh Tuhan yang lancarkan dan sukseskan. Terpuji namamu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa, biarlah kiranya warga jemaat Tuhan, orang-orang Kristen pengikut Tuhan, dari berbagai latar belakang gereja, apapun itu Tuhan, di negara kami Indonesia ini, bahkan seluruh dunia,
Biarlah Tuhan, setiap orang yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jika Tuhan berkenan, tidak ada sakit yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Dan jika ada yang sedang dalam pergumulan dan persoalan atau permasalahan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jika ada Tuhan yang di dalam kesesakan, kepiluan, kesedihan, tangis, Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kelegaan itu ada. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau menanamkan firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kami. Dan jikapun Tuhan ada yang di dalam persoalan di tengah-tengah rumah tangga dan juga anak-anak, Tuhan tolonglah, baik suami, baik istri, baik anak-anak, agar senantiasa Tuhan setia di dalam kehidupan berumah tangga berkeluarga, senantiasa harmonis Tuhan. Memang jika kami hidup di dunia ini, tidak terlepas dari berbagai persoalan dan permasalahan hidup itu. Apapun itu Tuhan, termasuk di tengah-tengah keluarga. Tetapi jika kami satu hati, satu pikiran, senantiasa hidup dalam Tuhan saja, kami bisa Tuhan, Engkau tolong bersatu kembali di tengah-tengah keluarga. Menyingkirkan ego-ego kami. Apalah itu. Demi kesatuan keluarga, bersama dengan anak-anak. Tuhan yang menolong. Menjadi keluarga Tuhan di tengah-tengah hidup di dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah juga semuanya Tuhan para pelayan-Mu, para pendeta, penatua, dan seluruh orang-orang Tuhan yang terlibat untuk mengurus warga jemaat-Mu. Tuhanlah yang senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Agar kiranya semua orang, warga jemaat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan melalui pelayanan kami. Termasuk Tuhan melalui pelayanan Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dari channel YouTube-nya Tuhan. Setiap minggu menyapa seluruh orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ya Bapa, Engkaulah yang berkenan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Biarlah Tuhan kebahagiaan meliputi kami semua. Bagi orang-orang yang setia, tidak suam-suam kuku, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berseru berserah Bapa, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.